Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah kita mulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Ayat kita pada petang hari ini terdapat dalam Ulangan 6 ayat 6-7. Firman Tuhan berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu." Izinkan saya membaca ayat 6 dalam Alkitab Bahasa Inggris King James Version. "These words which I command thee this day shall be in thine heart." Kata perhatikan pada ayat kita petang hari ini bermakna agar kita dengan sungguh-sungguh memperhatikannya, hingga hal tersebut akan berada dalam hati kita, atau shall be in thine heart. Apa yang harus kita perhatikan hingga terukir dalam hati kita? Jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya dalam Ulangan pasal 6, kita mengetahui bahwa apa yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel adalah perintah, ketetapan, dan peraturan yang disampaikan Tuhan kepadanya, yang kemudian ia sampaikan kembali kepada bangsa Israel. Hal inilah yang diminta untuk selalu disimpan di dalam hati oleh orang-orang Israel. Karena dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, mereka akan terhindar dari hal-hal buruk. Sebagaimana ayat 3 mengatakan, supaya baik keadaanmu. Namun, sebagaimana Tuhan seringkali mengingatkan bangsa Israel melalui Musa dan nabi-nabinya, demikian juga Musa meminta mereka untuk selalu mengingatkan dan mengajarkan perintah tersebut berulang-ulang, bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Hal ini karena Tuhan rindu supaya keturunan selanjutnya mendapatkan berkat yang sama juga. Jadi, dari ayat kita hari ini, kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, kita sendiri sebelum dapat mengajarkannya kepada orang lain, kepada anak-anak kita, harus terlebih dahulu menyimpan perintah-perintah Tuhan tersebut di dalam hati kita. Agar anak-anak kita dapat tertarik kepada Alkitab, kita sendiri harus tertarik terlebih dahulu. Supaya anak-anak kita menyukai Alkitab, kita terlebih dahulu harus menyukai Alkitab. Ajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita akan lebih berdampak ketika diberikan dengan contoh dan roh yang benar. Pelajaran nomor 2. Kita punya kewajiban untuk mengajar anak-anak kita firman Tuhan. Bukan pendeta, bukan guru sekolah Sabat, bukan guru agama di sekolah. Sebagai orang tua, kitalah yang diminta Tuhan untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Dari sejak kecil, kita sudah harus mulai mengajarkannya. Kita yang bertanggung jawab kepada kerohanian anak-anak kita. Jadi, jika teman-teman saat ini belum mempunyai anak, mulailah dengan setia menyimpan dan memperhatikan firman Tuhan dengan seksama,
Jadikan itu pedoman hidup kita. Jika teman-teman sudah mempunyai anak, ajarkan dengan teratur dan sistematis setiap hari perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya mengajarkan pelajaran sekolah yang diajarkan setiap hari, namun perintah Tuhan harus diajarkan setiap hari berulang-ulang. Melalui penunggu pagi, renungan malam, jam-jam doa yang ditentukan bersama, membaca Alkitab bersama-sama, berdiskusi Alkitab, dan cara-cara lainnya. Minta tuntunan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam mendidik anak-anak kita. Sebagaimana kutipan kita pada petang hari ini dari buku Child Guidance halaman 519, paragraf 3 mengatakan, mereka, orang tua, harus mengajar anak-anak mereka dengan sabar, dengan manis budi, dan tidak kenal lelah mengajar anak-anak bagaimana caranya hidup menyenangkan Allah. Marilah kita tidak berhenti dan tidak lelah-lelah dalam mengajar anak-anak kita. Hidup sesuai dengan perintah Allah bukan saja akan menyenangkan Allah, tetapi itu juga akan membawa berkat kepada kita yang melakukannya. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.